Baiklah, materi selanjutnya kita bahas pentingnya harga produk atau jasa. Nah, di sini saya akan membahas beberapa poin. Yang pertama mengenai pengertian harga, yang kedua strategi penetapan harga, yang ketiga faktor penentu harga, yang keempat tujuan penetapan harga. Nah, ada beberapa pengertian harga menurut para ahli. Yang pertama, menurut Peter dan Olson tahun 2000, harga didefinisikan sebagai sejumlah uang yang harus diserahkan konsumen untuk membeli suatu produk ataupun jasa. Yang kedua, menurut Coulter dan Armstrong tahun 2008, harga adalah sejumlah uang yang dibebankan atas produk atau jasa atau sejumlah nilai yang ditukarkan atau diberikan pihak konsumen atas kepemilikan atau menggunakan dari produk ataupun jasa itu sendiri. Selanjutnya ada strategi penetapan harga. Yang pertama, analisis hubungan konsumen produk. Nah, produk atau jasa yang ditawarkan harus mempunyai pembeda atau keunggulan tersendiri terhadap produk lainnya yang ditawarkan kepada konsumen berdasarkan variabel bauran pemasaran lainnya. Yang kedua, ada analisis situasi lingkungan. Nah, dalam mempertimbangkan elemen-elemen lingkungannya harus memperhatikan tren ekonomi, perubahan sosial, dan ketetapan hukum saat mengembangkan strategi penentuan harganya. Yang ketiga, menentukan peran harga. Nah, di sini penentuan penetapan harga apakah menjadi aspek kunci untuk pemposisian harga. Nah, apabila perusahaan memposisikan suatu barang yang ingin ditawar, artinya perusahaan harus memberikan harga yang relatif lebih rendah dibanding jika suatu perusahaan memposisikan suatu merek produk atau jasa sebagai produk yang bergengsi atau produk yang bernilai tinggi, maka syaratnya perusahaan harus menentukan harga yang agak lebih tinggi dibanding harga yang dapat ditawar. Selanjutnya, memperkirakan biaya produksi. Nah, biaya produksi untuk memasarkan suatu produk ataupun jasa dengan efektif dan efisien dapat menjadi suatu tolak ukur dalam menentukan atau menetapkan keputusan harga. Selanjutnya, tentukan tujuan penetapan harga. Nah, tujuan penetapan harga yang biasa digunakan yaitu dengan mengambil investasi pada presentasi tertentu. Nah, tujuan selain untuk menentukan keputusan harga, di sini akan menentukan apakah produk itu akan masuk atau tetap dalam suatu pasar tertentu. Selanjutnya, mengembangkan strategi penetapan harga. Nah, pada analisis menyeluruh yang telah dilakukan sebelumnya dapat memberikan informasi untuk mengembangkan strategi penetapan harga. Nah, pada saat tahap selanjutnya dapat memberikan kebijakan perusahaan untuk menentukan kebijakan yang akan dilakukan setelahnya. Jadi kita bahas faktor dalam menentukan harga jual produk atau jasa. Yang pertama, kenali pelanggan Anda. Nah, di sini kita melakukan semacam riset pasar untuk mengenali pelanggan kita. Contohnya dengan memberikan survei bersamaan dengan promosi produk. Selanjutnya ada opsi lainnya seperti menggunakan jasa perusahaan riset, di mana di sana kita mengetahui secara terperinci target yang akan kita tuju, seperti apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan, berdasarkan wilayah demografisnya, apakah konsumen ini sensitif dengan harga dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ketahui biaya kos Anda. Kita harus mengetahui biaya produksi yang kita jalani. Kita harus mengetahui berapa banyak yang harus dijual agar kita mendapatkan keuntungan ataupun profit. Selanjutnya, ketahui target pendapatan Anda. Nah, kita harus menentukan target pendapatan untuk besaran laba yang diinginkan dalam bisnis. Nah, adapun faktor-faktor penentuan harga dalam target pendapatan yaitu dengan melihat faktor kos produksi, pemasaran, dan penjualan suatu produk. Selanjutnya, ketahui kompetitor Anda. Nah, di sini kita harus memahami apa itu persaingan,
kita harus melihat kompetitor kita harus mempunyai kelebihan dari kompetitor kita harus memahami dan melihat apa yang membedakan dari kita dibanding kompetitor kita. Selanjutnya, ketahui pangsa pasar. Pangsa pasar mengacu kepada porsi atau presentasi pasar yang diperoleh perusahaan pada saat menjalani suatu industri tersebut. Tujuan penetapan harga. Yang pertama, memaksimalkan keuntungan atau laba. Yang kedua, menempatkan dan mempertahankan pasar. Yang ketiga, melakukan return of investment atau pengembalian modal usaha. Selanjutnya, melakukan stabilitas harga, menjaga kelangsungan dan keutuhan perusahaan.